Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim agensi akan berdiskusi tentang masalah font yang terkena loyalty dari tim desain. Jadi masalahnya seperti ini. Dari tim desain kita membuat desain yang fontnya itu terkena loyalty dan didenda sekitar 12 juta. Nah, dari tim desain meminta bantuan dari tim agensi. Gimana pendapat tentang masalah ini dan gimana cara menyelesaikannya. Oke, baik. Di sini saya pertama akan berpendapat. Yang pertama dari segi kesalahan, menurut saya yang salah jelas dari tim desain karena tim desain sendiri yang memilih font sehingga dia terkena royalty tersebut. Terus seharusnya untuk mengatasi itu sebaiknya kedepannya dari tim agensi menyiapkan bahan-bahan untuk tim desain agar tim desain tinggal memasukkan bahan dari tim agensi. Itu menurut saya. Gimana komentar teman-teman sekalian tentang pendapat saya? Bisa langsung berkomentar. Silakan. Saya mau berkomentar, sedikit menambahkan. Ya, silakan. Kan misal desainer itu mendesain sebuah logo. Hampir sama dengan pendapatnya Mas Fauzan, memakai font yang tidak ada lisensi dan salah juga kliennya mengapa tidak terlebih dahulu mengecek pada brand yang dibuat oleh desainer. Sebuah e-commerce biasanya kan saat mempublikasikan harus dicek terlebih dahulu apakah lisensinya udah dipakai orang lain atau belum. Bagaimana solusinya? Nah, desainer itu kan sudah bekerja 3 tahun, otomatis kan sudah mapan lah, sudah bisa membedakan antara lisensi yang ilegal dan non legal. Nah, itu saja menurut saya dari solusinya. Terima kasih. Bisa menambahkan teman-teman lain. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada pendapat yang lain? Oke, saya akan memberikan pendapat juga. Kalau menurut saya itu benar kesalahan dari desainer menurut saya, tapi tidak sepenuhnya salah dari desainer juga, karena dari pihak agensi juga tidak melakukan checking terlebih dahulu sebelum dikomersialkan, sama seperti pendapatnya Mas Siva tadi. Sebaiknya untuk pihak desainer itu kalau akan menggunakan sebuah font itu harus mengetahui dulu sebelum memahami ciptanya itu atau lisensinya itu, karena kalau misalnya download di Davon itu kan dia download di Davon ya. Davon itu memang terkenal free, font-fontnya terkenal free, tapi tidak semuanya di situ tuh free. Di situ tuh ada yang harus membayar juga gitu, tapi dia tetap labelnya free, tapi suatu saat harus membayar gitu. Untuk seorang desainernya harus izin dulu kepada pemilik barang atau pemilik fontnya tersebut. Dari saya seperti itu. Oke, baik. Mbak Melani, apa pendapatnya tentang masalah tersebut? Mungkin selain Mbak Melani ada yang lain? Di Purnomo atau Mubarok yang udah siap? Oke, Mas Mubarok, silakan pendapat Anda.
Dari kasus ini siapa yang salah dan bagaimana solusinya? Yang salah itu bisa dikatakan dari agensi karena dia ahli di agensi tapi tidak ahli di dalam desainer. Kesalahannya adalah ketika dia mengambil font milik orang lain yang sudah dilisensikan atau diresmikan oleh pihaknya, lalu diambil secara cuma-cuma, otomatis itu sudah menjadi pelanggaran dalam hal pengambilan tersebut. Solusinya adalah akan lebih baik ketika mengambil font melihat dari lisensi, meminta izin atau mengambil yang free, gratis dari website yang lain. Ya, kurang lebih seperti Oke. itu. Oh ya, itu kan tadi ada yang mengambil yang free itu. Nah, kalau yang free itu udah pasti boleh diambil atau nanti ada lisensinya lagi gimana? Yang free biasanya tersedia, ada yang gratis bisa diambil secara cuma-cuma dan ada yang dilisensikan atau diambil dengan cara membayar dari lisensi tersebut. Berarti yang gratis itu udah bisa dipakai ya? Umum berarti ya? Ya, umum, bersifat umum yang gratis. Tapi lebih jika dari potensi lebih bagusnya adalah yang memiliki lisensi, karena yang memiliki lisensi lebih berkualitas daripada yang free. Kelebihannya juga lebih banyak, kelebihan dari pengambilan font ini juga lebih banyak di lisensinya. Yang memiliki lisensi maksudnya. Oke. Ada pendapat lain, Mas Barok? Sudah. Oke, Mas. Saya ingin berpendapat. Oke, silakan. Saya lebih hampir sama Mas Siva, Mas Abdul. Si desainer juga harus mengetahui lisensi font itu. Tapi tidak semuanya salah desainer. Si agensi juga harus sebelum mempublikasikan harus dicek terlebih dahulu komponen-komponennya seperti font itu agar tidak terkena kasus seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Jadi intinya adalah komunikasi dan ketelitian ya. Saya ingin dari menambahkan sedikit. Oke, baik. Silakan. Ya kalau masalah soal manual itu kan saya setuju dari pendapatnya Mas Pur, Abdul sama Siva sama Baru juga kan, kalau permasalahan seperti itu kan harusnya tanggung jawabnya itu tanggung jawab semua tim, baik dari tim agensi maupun desain sebelum melakukan publikasi. Karena kan ya itu seperti tim harusnya tanggung jawabnya semua tim, jadi tidak boleh dipotong dari hanya satu desainer saja seperti kasusnya itu. Kemudian untuk yang kedepannya itu solusinya tim desainer dan agensi bisa lebih memperhatikan lisensinya itu. Ya, sedikit dari saya. Oke, baik. Gimana yang lainnya? Ada pendapat yang lain lagi? Saya akan memberikan sebuah solusi sedikit mengenai kalau menjadi desainer sebelum mendesain lah ya, sebelum mendesain contohnya dalam memilih font, itu perlu diingat sebaiknya kalau desainer itu harus bisa membedakan lisensi asli dengan lisensi palsu. Jadi itu melihat detail fontnya tersebut dengan cara melihat detail fontnya. Biasanya kalau font yang gratis itu tidak ada nama keterangannya, nama pembuatnya gitu. Kalau misalnya yang berbayar itu biasanya ada nama pemilik. Oke, mungkin Mas Abdul Karim sinyalnya jelek. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya mau itu yang desainer 12 juta dibebankan, menurut saya itu kurang bagus itu loh, kurang baik.
karena sebuah perusahaan, sebuah komitmen kan biasanya antaranya agensi dan desainer itu sudah negosiasi ke depannya gimana kan. Kalau desainernya bagus atau apa kan agensinya juga mendapatkan cuan yang lebih kan. Nggak mungkin kalau desainernya jelek agensinya mendapatkan cuan lebih kan, nggak mungkin. Otomatis desainernya bagus, otomatis agensinya cuannya lebih besar juga. Terima kasih. Ya, ya. Jadi yang 12 juta itu tidak harus dibebankan kepada satu desainer ya. Harus saling bekerja sama juga gitu intinya. Ya, Ya, yang setuju. maksud itu. Ya, setuju. Iya, iya, iya. Karena menurut yang lainnya gimana? Kalau yang masalah pembayaran 12 juta itu kira-kira mau dibebankan ke tim desainer atau tim kita juga akan membantu gitu. Mbak Melani mungkin? Mungkin kan itu yang 12 juta itu mau dibebankan ke desainer atau mau kita bantu gitu. Kalau menurut saya itu tidak bisa dibebankan ke desainer semua karena sebelum desain itu dipublikasikan harusnya kan dari pihak agensi juga dipratinjau ulang dulu sebelum dipublikasikan. Ketika pratinjau ulang kan kita seharusnya mengecek apakah ada yang salah dengan desainnya atau yang lainnya, sehingga kesalahan tidak bisa dari pihak desainer. Kita juga bisa dikatakan salah untuk hal ini. Jadi untuk pembayaran 12 juta itu tidak bisa dibebankan ke desainer semua. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada yang berpendapat lagi? Mungkin Mas Randy Ade. Mas Randy Ade ingin berpendapat? Malah Randy Ade keluar. Nah, itu udah masuk lagi. Halo Mas Randy Ade. Ya, sinyalnya patah-patah. Gimana menurut Mas Randy Ade berpendapat Ya. seperti apa tentang masalah yang tadi itu? ya menurut saya mengutip dari undang-undang ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014, hak cipta adalah lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Sedangkan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Jadi sesuai dengan itu, pihak agensi maupun desain wajib membayar royalti kepada pembuat font. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Sudah? Masih ada pendapat lain? Iya, menambahkan sedikit. Mungkin untuk pembayaran royaltinya itu bisa dibahas dari timnya masing-masing. Jadi ya dari desainer maupun agensi mau dilimpahkan kemana. Ya gitu aja. Oke, baik. Jadi tidak sepenuhnya semua salah desainer ya? Ya, benar. Semua berarti setuju seperti itu ya? Iya, setuju. Betul. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu salah dari kedua tim karena mungkin kurang koordinasi atau komunikasi sehingga
jadi ada satu hal yang miss gitu. Dan untuk pembayaran 12 juta itu semua setuju kita akan membantu membayar atau gimana? Ya, tanggung jawab bersama. Ya, lebih bagus sih bersama 50-50 aja. Ya oke, baik, seperti itu ya. Baik, untuk diskusi siang hari ini kami dari tim agensi akan menutupnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.